cek fisik bantuan, nanti kirim ke Om Herinya. Kalau ngurus dengan Om Heri nanti ya kirim ini dengan BPKB yang asli gitu ya. Sebelum dilanjut, mohon ditekan tombol subscribe, like, dan share untuk mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ku. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai surat-surat ya. Banyak yang minta juga di kolom komentar. Dapat berkasnya gimana Bang? Balik namanya gimana, ya kan? Nah, kebetulan saya ada teman partnernya yang biasa ngurusin surat lah di Polda. Namanya Om Heri, dan beliau sudah ada bersama saya. Kebetulan saya ajak ke sini untuk cerita-cerita, berbagi pengalaman. Bagi yang kawanku nanti yang mau ngurus surat, bisa nanti lewat beliau. Ya kan, sebagai perbandingan kita kemarin, kalau kita ngurus surat di perantara kemarin kan harganya 3,5 juta, udah termasuk dengan rekom ya, tapi masih di luar biaya pajak yang telat di Toyota Etios kemarin kan. Nah, kalau beliau ini nanti ada sedikit di bawah itu sedikit lah harganya. Nanti kita tanya-tanya beliau langsung ya. Oke, langsung saja, ini Pak Herinya. Halo, Assalamualaikum. Nah, Om, ini kan kebetulan banyak yang nanya di kolom komentar saya kan mengenai surat-surat Toyota Etios kemarin yang bekas taksi yang viral itu tuh. Nah, sebelumnya saya sempat nanya juga biaya berkas, nyabut berkas sama rekom di tempat saya beli Etios kemarin kan 3,5 juta. Nah, kita langsung saja nih Om ya. Kalau di Om berapa Om? Jabodetabek atau all Indonesia apakah sama apa gimana? Kita sebenarnya dibikin prorata ya, untuk cabut berkas luar Jabodetabek sampai luar itu sama, karena kita sifatnya cabut berkas dari plat kuning menjadikan plat hitam untuk mendaftarkan menjadi plat hitam di tempat di mana si unit itu akan dibalik nama. Oke, artinya sama ya, biayanya 3.250.000. Itu udah termasuk dengan surat rekom dari Dishub. Sudah semuanya sudah termasuk, semua dengan biaya segitu itu sudah siap jadi plat hitam. Jadi ketika nanti didaftarkan di tempat di mana itu unit dipindahkan dibalik nama, itu sudah jadi hitam. Jadi daftar ke contoh seperti umpamanya dari Jakarta ke Padang. Nah, kita dari Jakarta itu sudah membuatkan persyaratannya untuk dimutasi ke Padang. Nanti ketika di Padang itu tinggal mendaftarkan saja, sudah jadi plat hitam, mendaftarkan sama bayar pajak PKB yang berapa di sana nantinya di Padang kan beda-beda. Oke. PKB-nya. Kalau yang kan rata-rata nih telat nih uang pajaknya, pajaknya telat, STNK-nya juga nggak ada. Itu biaya yang 3.250 tadi itu udah termasuk dengan pengurusan STNK hilang? Itu sudah termasuk pengurusan STNK hilang. Belum termasuk yang? Belum termasuk nanti pajaknya berapa tahun telatnya. Nah, itu bayarnya nantinya di mana Om? Kalau cuma sekitar setahun 2 tahun masih kita termasuk, itu udah termasuk, nggak perlu kena bayar lagi. Setahu saya sih 2 tahun Om. Kalau 2 tahun itu cuma murah, kalau dari plat kuning kan cuma murah. Nah, tanya saya sekarang 3.250 itu udah termasuk dengan pajak yang telat 2 tahun apa gimana? Belum, dilihat dulu. Nah, dilihat dulu. Berarti 3.250 itu di luar pajak yang telat di taksi itu ya? Tapi telatnya doang ya. Kalau PKB-nya enggak, PKB-nya ya hanya itu tidak termasuk di yang banyak telat tadi ya? Enggak, itu kan enggak telat. Tapi kalau yang telat ya nanti dibayar telatnya dia berapa. Katakanlah umpamanya mutasi 3.250, tapi dia telat 2 tahun gitu. Ya dia bayar yang 2 tahunnya itu. Nah, nanti 2 tahunnya bayarnya di mana Om? Ketika dia balik nama apa ketika dia turun berkas? Dibayar di sini, nanti kita transfer. Nanti ada berkas-berkasnya itu nanti ada perinciannya. Rinciannya terdetail gitu aja. Berarti gue kan kemarin kan itu rata-rata telatnya 2 tahun tuh. Biaya 3.250 tadi itu di luar biaya pajak yang telat 2 tahun tadi ya. Tapi udah include dengan biaya pengurusan STNK yang hilang. Karena rata-rata kan STNK hilang. Kalau setahu saya kemarin yang pengurusan di tempat kita beli juga 3,5 itu di luar itu juga sih, tahu saya. Tapi bisa nanti angku cek lagi lah kebenarannya. Soalnya nggak mungkin kalau orang berani bilang mata harga sekian, tapi dia nggak tahu posisi STNK itu telannya berapa tahun,
dia nggak mau, orang pasti nggak akan bisa menjawab. Oke. Siap. Soalnya nggak tahu, kecuali ada STNK sekian itu kita bisa langsung ponis sekian gitu. Tapi kalau nggak ada tanpa STNK kita belum tahu, harus laporan, harus dicetak dulu kan di poldanya itu. Oke. Dicetak dulu di pajaknya itu berapa. Oke. Siap. Kalau mau coba seperti STNK ya nanti dicetak dulu yang pajaknya yang belakang itu. Oke. Nah Om, yang kedua adalah berapa lama Om? Kita ngambil pahitnya ya, bukan mengambil manisnya ya. Kita ngambil omongan pahitnya itu 40 hari kerja. Cuman kadang juga bisa lebih cepat, cuman kita nggak mau menjanjikan yang manis-manis, kita ngambil menjadi yang pahitnya aja. Berarti sudah lebaran ini ya? Selesainya kalau diajukan misalnya minggu depan gitu ya? Katakanlah sebulan ya. Oke. Sebulan. Emang ketika masa COVID ini masih beroperasi, masih bisa diurus? Beroperasi cuman setengah hari. Oke, siap. Nah Om, tadi biayanya udah, lamanya udah, sekarang nih rata-rata kan mobil sudah dibawa ya ke sana. Ya misalnya dia pembelinya di Padang udah dibawa ke Padang, pembelinya di Makassar udah dibawa ke Makassar kan? Itu akan lebih mempermudah bagi kedua belah pihak, antara kita sebagai pengurus dan antara si pemilik mobil yang akan diurusi. Karena begini, kalau umpamanya itu mobil sudah dibawa ke Padang atau di mana di sini, cukup minta cek fisik bantuan, menunjukkan BPKB aja. Oke. Cek fisik bantuan ini siapa Om? Ke Samsat, di mana yang dia Ngurusin. Yang dia tempat ini. Oke. Kalau dia nggak mau minta cek fisik bantuan, berarti dia bisa cek fisik sendiri ya? Kalau nggak bisa cek fisik bantuan, nggak masalah. Kalau umpamanya, tapi rata-rata setiap Samsat tempat dia itu pasti akan mau membantu. Nah, kalau dia mau cek fisik sendiri bisa nggak Om? Kalau di daerah harus hadir. Kalau di daerah ya. Kalau untuk di Jakarta kita masih bisa bantu. Tapi kalau untuk di luar daerah, contoh seperti Om Ded di Padang gitu ya. Dirinya dari Padang, mau dimutasi, tapi posisi mobilnya sudah plat kuning. Nggak apa-apa. Nanti dari Padang di sana itu cuma minta cek fisik bantuan seperti ini contoh. Seperti ini. Dari sana nanti ada cek fisik. Nanti di cek fisik itu unitnya di sana. Cek fisik di sana. Nah, bentar Om, saya pinjam. Ini yang ya, untuk cek fisik ya. Pertanyaan saya Om, saya bisa beli ini nggak nih? Dan bisa saya cek fisik sendiri nggak nih? Kalau untuk Jakarta bisa. Untuk Jakarta bisa. Tapi kalau untuk daerah harus cek fisik bantuan di daerah masing-masing. Oke. Jadi di Jakarta itu cuma bisa nyabut berkasnya itu kan mobil Jakarta. Kita cabut, kita nyabutnya aja, nyabut berkas dari sini aja, dan menjadikan dari sini akan menjadikan kalau nanti akan menjadikan kita. Oke. Nah nanti di Padangnya kan setiap daerah peraturannya masing-masing Pak. Beda-beda. Jadi biasanya setiap di luar Jakarta itu pasti unit dari satu. Udah, berarti bagi kalian nih yang udah bawa mobil ke kampung halaman, pastiin datang ke Samsat terdekat, bilangin mau cabut berkas, minta tolong dibantu untuk cabut berkas bantuan. Nah nanti setelah ini ada ya kan, ini ada nanti dikirim ke Om Heri-nya. Nanti kirim Om Heri-nya dengan berkas-berkasnya apa aja Om perlu? BPKB, STNK. STNK kan tadi nggak ada tuh. Berarti cukup fotokopi BPKB atau BPKB asli? BPKB. Oh. BPKB asli kan nanti ada arsip terselipnya. Berarti nanti kalian itu ngurusnya urus nanti di Samsat terdekat, minta cabut berkas bantuan, lalu dilengkapi berkasnya BPKB yang asli, cek fisik bantuan ya, ini cek fisik bantuan, nanti kirim ke Om Heri-nya. Kalau ngurus dengan Om Heri nanti ya kirim ini dengan BPKB yang asli, gitu ya Om? Kalau kita langsung kirim ke Polda nggak masalah. Oke Go, ini hanya sekian saja ya penjelasannya. Dan Om Heri ini bukan hanya bisa bantu yang ekstraksi aja, tapi juga bisa bantu yang lain juga sih, apalagi yang mobil pribadi yang plat hitam itu mah gampang sekali Om ya. Terus yang punya perusahaan juga gampang ya Om. Memang yang gak ribet ini yang pengurusan bekas taksi ya. Bekas taksi. Oke. Soalnya dia kuning ke hitam. Oke Go, itu saja ya. Nanti nomor Om Heri saya tampilkan di deskripsi bagi kalian yang mau ngurus. Langsung nanti ke beliau ini mana? Ya saya hanya bantu ngiklanin.
sama-sama membantu gitu ya, dan beliau juga ada pengalaman. Nanti kalian bisa cek nomornya di deskripsi YouTube saya. Oke kok, semoga konten ini membantu. Kita bertemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.